Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Gimana kabarnya para pemirsa pada kesempatan kali ini? Semoga Anda semua selalu sehat dan diberkati Allah. Hari ini insya Allah kita akan pelajari tentang rahasia menghafal tanpa mengulang, teknik fokus yang jarang diketahui. Kita akan mempelajari tentang bagaimana cara efektif dalam mengulang sebuah hafalan sehingga pengulangannya tidak cenderung banyak ya. Kemudian juga kita akan pelajari tentang bagaimana sebenarnya teknik fokus yang harus kita bangun dalam proses kita menghafal Al-Quran. Kita memiliki target dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah mengurangi pengulangan dalam proses menghafal menuju efektivitas waktu. Bagaimana dari sisi waktu kita bisa efisien. Kemudian juga memiliki teknik kefokusan yang baik dalam proses menghafal. Bagaimana kita bisa memiliki teknik fokus yang sangat baik. Kemudian juga yang terakhir, target kita adalah cerdas dalam meminimalisir pengulangan dengan ilmu fokus. Bagaimana kita bisa meminimalisir pengulangan yang berulang. Di situ kita bisa lakukan dengan ilmu fokus dan juga efisien. Kita hari ini insya Allah akan pelajari tentang mengenal kaidah repetisi menghafal. Kemudian juga kita akan pelajari cara mengurangi repetisi dalam menghafal. Juga membangun kefokusan, bagaimana kita bisa menjadi pribadi fokus dan efisien. Kemudian rahasia tanpa pengulangan dengan teknik fokus. Ya ini supaya kita mengulangnya itu diminimalisir ya. Jadi tidak terlalu banyak. Kemudian kita akan mempelajari nilainya dan kita akan simpulkan, kita akan tutup. Baiklah, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, para pemirsa, yang mesti kita ketahui ada kaidah repetisi dalam proses menghafal Al-Quran. Repetisi itu ada dua jenis dari sisi bagaimana pengulangannya. Yang pertama adalah repetisi yang punya bobot. Ya, adalah repetisi berkualitas yang dibangun kualitasnya sebelum merepetisikannya. Jadi ketika dia dilakukan repetisi pengulangan, dibangun dulu hal-hal yang bisa memperkuat bobot sekali repetisi itu. Dari sisi apa? Misalkan dari sisi karakter ayatnya, ya. Kemudian dari sisi susunannya, hingga keilmuan dalam ilmu praktik menghafal yang itu akan mempengaruhi dari sisi repetisinya, sehingga repetisinya itu betul-betul punya bobot yang sangat luar biasa baik ya para pemirsa. Nah kemudian repetisi itu juga ada yang standar. Nah kalau yang standar ini adalah repetisi yang ketika menghafal ya langsung diulang-ulang saja. Jadi ketika menghafal dia ketemu ayat langsung diulang sampai dihafal. Ini adalah repetisi yang standar. Nah, dari konsep ini nanti akan menentukan bagaimana amaliyah tashkil hifz, proses daripada menghafal Al-Quran. Misal ketika seseorang itu menghafal, beda-beda waktunya. Ada yang sebentar dia langsung hafal, ada yang harus 2 kali repetisi baru dia mahfud gitu ya. Ada yang harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru dia hafal ya. Ini proses bagaimana seseorang itu melihat ya, dia berapa kali sebenarnya pengulangan yang harus dilakukan sehingga sampai kepada titik mahfudnya, titik dia hafal. Nah, beda-beda target daripada pembelajaran kita kan untuk supaya meminimalisir pengulangan, sehingga 1 kali pengulangan atau hanya 2 kali pengulangan ya, itu bisa hafal ayat tersebut. Tentunya kalau kita mau seperti itu, maka repetisi yang harus kita lakukan itu adalah repetisi yang berbobot, repetisi yang punya kualitas. Dari sisi bagaimana kita membangun keilmuan, mengenal strukturisasi ayat, kemudian juga bagaimana kita mengenal kata-kata yang ada di dalam ayat Al-Quran itu. Nah, ketika seseorang itu sudah bisa berproses dengan baik, dengan meminimalisir pengulangannya, kemudian nanti barulah dia masuk kepada tahap itqon. Nanti tahap itqon itu ada beberapa kali pengulangan lagi, beda-beda
Ini hanya bagian gambaran tashkil amaliyahnya saja ya. Jadi bagaimana sebenarnya proses membangun hafalan itu sangat luar biasa. Jadi yang pertama tahapan yang harus dicapai adalah tahapan mahfudnya, adalah tahapan dia bisa hafal satu ayat itu. Nah kemudian setelah dia tahapan mahfuznya dapat, dia harus masuk kepada tahapan yang itqan, baik kualitas hafalannya kuat. Baru nanti setelah itqan akan ada tahapan yang namanya tahapan murih, atau tahapan hafalan itu sudah nyaman di kepala kita. Nah di sini garis-garis yang ada di sini adalah gangguannya ya. Jadi ketika seseorang itu mengulang belum hafal, artinya di situ ya ada gangguan yang menjadikan dia belum bisa hafal. Berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, itu terjadi biasanya banyak faktornya para pemirsa. Dari sisi keilmuan atau dari sisi mungkin dia punya hal-hal yang kurang baik gitu ya. Kalau kita lihat kan ketika Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi', syakautu ila Waqi' su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Begitu ya para pemirsa. Baik, saya izin minum dulu sebentar. Bismillah. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana sebenarnya 3 step mengurangi repetisi? Ya, ini penting sekali. Adalah kita kalau ingin efektif dari sisi pengulangan, 1, membangun mutu sebelum merepetisikannya. Jadi ketika kita merepetisikan ayat, ya kita bangun dulu dari sisi kualitasnya, ya sehingga ayat itu betul-betul terkondisikan dengan baik mutunya. Bagaimana membangun mutu repetisi? Melalui pemahaman makna, keilmuan menghafal, dan pemahaman ayat. Nah ini penting sekali kalau kita mau mengulangi repetisi. Kemudian yang kedua, memiliki kondisi siap juga bersih secara keseluruhan. Bagaimana kondisi kita itu ready? Jadi ready betul-betul kita punya menghafal. Saya itu ingin menghafal. Saya sudah bersih dari sisi maksiat-maksiat, istighfar juga kita sudah lakukan, zikir juga kita sudah lakukan, sehingga kita itu pribadi yang betul-betul siap dalam proses menghafal. Nah, yang terakhir adalah kematangan secara ilmu menghafal Al-Quran. Bagaimana seorang itu ketika semakin matang, semakin mengenal kata-kata di Al-Quran, sering membaca dan sebagainya, mengenal kaidah-kaidah usul dalam proses menghafal Al-Quran, nah ini akan mengurangi repetisinya, sehingga betul-betul hafalan yang dia miliki itu secara kualitasnya sangat baik ya. Jadi ketika dia 1 kali pengulangan, 2 kali, 3 kali sudah bisa, karena memang dia sudah menguasai keilmuan menghafal. Nah kemudian selanjutnya, bagaimana tahapan kita membangun kefokusan? Ketika kita membangun kefokusan, ada 6 tahapan yang mesti kita perhatikan. 1 adalah bagaimana persiapan mental dan fisik kita. Nah ini misalkan dari sisi niat, hilangkan distraksi, gangguan-gangguan, juga menjaga kondisi fisik kita. Kemudian juga kita lakukan pemanasan pikiran atau mental warm up. Bagaimana pemanasan pernafasan, ya, kemudian doa, afirmasi positif. Ini kan dari sisi pikiran kita. Kemudian juga bagaimana kita memvisualisasi keberhasilannya. Jadi keberhasilan kita visualisasi bahwa kita berhasil menghafal ayat itu. Kemudian juga kita praktik bagaimana menentukan durasi dan pola kerja. Misal kita bisa gunakan teknik Pomodoro, itu kita bisa lakukan itu. Nah, kemudian dari sisi gunakan teknik asosiasi pengulangan, hubungkan dengan tugas atau sesuatu yang menarik atau berdampak kepada hidup. Kemudian juga kita melakukan refleksi. Kita tahu nih apa yang membuat saya fokus, apa yang mengganggu, dan bagaimana mengatasinya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita membangun konsistensi dan latihan rutin. Dengan begitu, kita bisa membangun tahapan fokus kepada tingkatan yang tinggi para pemirsa. Bagaimana sebetulnya kita bisa fokus dan efisien? 1, kita bisa gunakan yang namanya inner voice. Cara penggunaannya kan ketika kita menghafal, kita aktifkan dulu suara qalbu kita dengan baik. Samakan dengan suara outernya. Ada inner voice, ada outer voice gitu ya. Outer voice kan yang keluar di
tenggorokan kita ya, dia keluar outer. Nah, itu disesuaikan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian juga kita penting untuk membaca dengan nikmat, rasakan suara yang menggetar dengan jiwa, menjadikan fokus tingkat tinggi, menjadi efisien. Step by stepnya adalah memastikan suara aktif, baik itu dari sisi inner, jadi kemudian dari sisi outernya juga aktif. Kemudian juga pastikan pribadinya nyaman dan tenang, ya. Kemudian juga tenang dari masalah, juga berani. Dan yang terakhir barulah praktik menghafal ayat tersebut. Dengan begini, ini akan membantu dari sisi efisiensi dan juga dari sisi kefokusan. Nah, kemudian metode hafalan dalam kegelapan ini juga bisa kita praktikkan. Bagaimana teknik menghafal gelap untuk merupakan teknik digunakan untuk membangun kefokusan yang tinggi, ya. Terutama melihat kekuatan ayat yang telah dihafalkan. Caranya bagaimana? Hafalkan ayat terlebih dahulu dengan cahaya yang baik. Kemudian bangunlah kefokusan seperti yang disampaikan di awal tadi. Kemudian juga baru setelah mulai hafal, jadikan suasana itu lebih gelap, ya, untuk menghilangkan gangguan dari sisi visual, gitu ya. Jadi tutup, ya, suasananya gelap. Di situ akan fokus dari sisi makna dan suara hafalan saja. Step by stepnya adalah setelah hafal ayat, jadikan suasana gelap sehingga otak fokus kepada makna dan suara. Dan ini juga sangat kami praktikkan ketika menghafal, bahwa suasana-suasana yang gelap itu ternyata dalam tahajud, gitu ya. Kemudian dalam mengulang, ini bisa memperkuat hafalan dan menjadikan otak itu terasa nyaman ketika mengulangnya. Ini kita bisa lakukan untuk membangun daripada fokus dan efisiensi kita dalam proses menjaga ataupun menghafal. Kemudian juga yang terakhir adalah menghubungkan ayat dengan kenangan atau perasaan. Bagaimana kita punya yang namanya kenangan, perasaan, pengalaman, itu kita bisa ingat kembali ketika memahami atau menghafal ayat. Nah, ketika kita menggunakan step 3 ini atau step 3, lakukan hafalan dengan memahami ayat. Jadi ketika kita menghafal, pahami ayatnya dulu, kemudian kita hubungkan dengan pengalaman, kenangan atau perasaan yang kita miliki terhadap ayat tersebut. Karena Al-Quran ini merupakan pedoman hidup, dia bisa mewakili pengalaman yang pernah kita lakukan. Nah, kemudian juga setelah hafal, ikatlah itu dengan pengalaman Anda. Dan ini ketika terikat dengan pengalaman, perasaan, kemudian juga kenangan, hal ini akan membantu dari sisi kefokusan, dari sisi efektivitas hafalan Al-Quran itu sendiri. 3 trik simpel aja kalau kita mau fokus adalah teknik 3 menit penuh. Jadi tentukan 3 menit penuh nih, kalau saya mau menghafal 3 menit ini saya mau menghafal. Tentukan, latihan. Kemudian juga gunakan penanda fokus. Misalkan kalau di sini ada pena ini, ya, saya supaya fokus dengan pena kita bisa fokus dari sisi penjelasan. Itu dari sisi penanda fokus. Dan yang terakhir adalah trik atur gangguan-gangguannya. Jadi kalau ada gangguan, kita atur gangguan-gangguan tersebut. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Satu adalah bangunlah kualitas repetisi yang berkualitas. Jadi kalau kita mau pengulangan kita itu tanpa pengulangan, artinya pengulangannya itu diminimalisir, maka kita harus membangun dari sisi kualitas repetisi. Kemudian juga bangunlah kefokusan dalam proses menghafal, meliputi sebelum berpraktik, ketika praktik, hingga setelah berpraktik. Ini adalah membangun kefokusan dari sisi bagaimana sebelum, ketika praktik, dan setelah berpraktik. Kemudian juga lakukan tips yang efisien, juga fokus yang tadi disampaikan, dan Anda bisa tambah lagi dari sisi itu, sehingga betul-betul Anda bisa menjadi pribadi yang fokus dan juga bisa menjadi pribadi yang efisien. Pada intinya adalah menghafal Al-Quran memerlukan kombinasi fokus, efisiensi, pendekatan yang tepat dengan strategi sederhana namun efektif seperti tadi yang sudah disampaikan. Selain itu juga menghadiri dimensi spiritual seperti menghubungkan ayat dengan perasaan, tindakan, kreativitas, konsistensi, dan menghadirkan dalam setiap aspek kehidupan. Tentunya strategi yang kita berikan ini memastikan proses menghafal tidak hanya efisien, tetapi juga membangun hubungan mendalam dengan Allah dan kitabnya. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan ragu. Semoga pembelajaran ini bisa Anda pahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Saya Amir Wildan menyampaikan pesan, yuk kita semua dukung channel ini supaya bisa lebih besar dan juga bisa
berdampak kepada masyarakat di sekitar kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.